Selamat siang semua ya, teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah hadir ya. Sesuai dengan janji saya jam 13.30 kita mulai ya. Sebentar aja kok ini. Nah, materinya adalah kuliah kedua CPMK 2 ya. Yaitu judulnya akuntansi sebagai seni ya. Seni itu istilah lainnya adalah mimesis ya, atau mimetik, sama aja. Jadi kalau Anda pernah dengar seni, yaitu artinya sama aja mimesis ya. Ada juga yang mengatakan sebagai estetika ya. Ilmu estetika itu ya ilmu keindahan ya. Kalau seni itu ya ilmu tiruan ya, maka disebut seni ya. Apakah betul akuntansi sebagai seni? Itu pertanyaan kuliah pada hari ini ya, yang akan disampaikan secara timeline sangat singkat ya. Tetapi teman-teman kalau melihat dalam sejarah seni itu sangat panjang dan lama ya. Saya sudah bagikan ke teman-teman di SSO Mercu Buana, khususnya di bagian materi kuliah. Silakan nanti Anda baca ya kalau sempat ada waktu. Beberapa definisi banyak ya. Saya ambil pertama misalkan dari sejarah Yunani kuno, ada Plato, ada Arthur Schopenhauer, ada Alexander Gottlieb Bruckmann ya, yang mengatakan seni itu sebagai hasil pemikiran ya. Jadi kalau kita membuat patung ya, membuat karya seni, membuat karya lukis, atau membuat wayang, itu adalah hasil pemikiran kita juga. Jadi seni itu juga mencari keindahan ya. Jadi termasuk juga mencari kebenaran ya. Karena dia mencari keindahan dan kebenaran, maka seni juga sebagai wujud kebijaksanaan manusia, atau yang dikenal itu sebagai model pronesis ya, yang pada gilirannya berarti percaya ada sesuatu yang baik. Karena itu kalau dilihat dari berbagai macam pemikiran ini, seni juga bisa sebagai permainan ya, permainan manusia untuk memahami misteri alam semesta ini beserta seluruh dimensinya. Jadi banyak hal yang tidak seluruhnya dapat dipahami dengan menggunakan ilmu, tetapi bisa juga kita pahami melalui aktivitas seni. Jadi seni adalah permainan manusia untuk mencari sebuah permainan dunia yang tidak dapat dikatakan dan tidak dapat definisikan ini. Kemudian ada juga yang mengatakan, atau George Santayana misalkan mengatakan seni itu sebagai mimesis atau keindahan. Jadi kalau kita melihat lukisan Apandi yang paling mahal itu ya, hampir berapa miliar ya harganya, itu adalah sebuah karya seni monumental ya, yang sangat bernilai tinggi ya. Jadi seni itu ekspresi suatu keindahan, atau kalau kita melihat bangunan-bangunan tua ya, seperti bangunan-bangunan di Eropa ya, atau bangunan-bangunan gereja, bangunan-bangunan masjid, bangunan-bangunan vihara, bangunan-bangunan Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Ratu Boko, Candi Rajombrang, candi-candi yang ada di Jawa Tengah, itu kita menemukan adanya sebuah bentuk ekspresi keindahan ya. Nah ini kalau dilihat dari George Santayana ya. Kemudian ada juga yang mengatakan seni adalah bentuk ekspresi manusia ya. Jadi seni patung ya, seni lukis, seni gambar, seni tari, seni wayang, seni gerak, seni menyanyi, seni ekspresi, seni pidato, seni argumentasi, seni menyampaikan pendapat, seni komunikasi, itu adalah bentuk ekspresi manusia. Jadi kalau saya marah ke Anda,
barangkali Anda tersinggung kalau saya tidak menggunakan pendekatan seni. Jadi seni itu misalkan kita sampaikan dengan bahasa sindiran ya, atau bahasa metafora, bahasa perumpamaan. Ada juga kalau kita misalkan dalam pendidikan moral itu digunakanlah namanya dongeng, mitos, atau sejarah yang pernah terjadi dalam peradaban manusia. Nah, yang berikutnya ada yang mengatakan seni itu sebagai bentuk bentuk komunikasi ya, bentuk komunikasi antar manusia. Komunikasi itu bisa komunikasi dengan Tuhan, bisa komunikasi dengan sesama, bisa komunikasi dengan sejarah, dan bisa komunikasi prediksi masa depan manusia dalam berbagai macam bentuk kebudayaan. Nah, ada juga John Dewey ya. John Dewey itu mengatakan seni sebagai kualitas pengalaman. Jadi pengalaman, kalau kita melihat nanti saya akan bahas di bidang akuntansi, bahwa akuntansi itu sebagai seni karena dia memerlukan bentuk keindahan tulisan, keindahan penyajian, keindahan hubungan antar transaksi, keindahan hubungan antara financial statement dengan accounting period, dan keindahan lainnya. Jadi ada penyajian bentuk keindahan itu harus menopang kebenaran. Nah, itulah bentuk sebagai kualitas pengalaman. Ada juga yang mengatakan seni sebagai bentuk empati. Misalkan kalau kita lihat seni gambar perang Vietnam ya, atau perang yang ada di zaman Hitler ya, zaman di Jerman ya, terjadi pemberontakan Hitler atas Nazi ya. Itu betapa kekejaman itu terjadi ya. Jadi maka ada seorang yang sangat terkenal membuat pemikiran tentang karya seni itu, kalau saya tidak salah namanya Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas itu akhirnya menemukan sebuah teori dari mempelajari seni kekejaman Hitler menjadi sebuah karya yang namanya wajah ya. Wajah manusia itu adalah seni. Jadi kalau saya melihat wajah Anda, ada wajah Anda lagi meles, ada wajah Anda lagi minta tolong, ada wajah Anda lagi bahagia, ada wajah Anda lagi sedih, ada wajah orang lagi sakit, ada wajah orang lagi merenung. Jadi wajah itu adalah representasi yang bisa dipahami dalam bentuk wujud empati. Itulah pengertiannya. Kemudian ada juga yang mengatakan ini art experience ya, jadi sebagai wujud pengalaman. Baik seniman maupun ilmuwan dengan materi yang sama, keduanya adalah berpikir. Nah, jadi baik orang seni maupun seorang ilmu pengetahuan, hakikatnya sama, dua-duanya berpikir. Momen estetika bagi ilmuwan terjadi ketika pikirannya menjadi tertanam sebagai makna objek. Pemikiran seni lebih segera terwujud dalam objek pada saat ia bekerja dan berpikir di dalam medianya. Kalau anda mungkin terlalu banyak di rumah ya, terlalu banyak belajar tapi kurang jalan-jalan ya. Kalau Anda misalkan pergi, bagaimana kerajinan pembuatan kerajinan handicraft ya, yang ada di daerah dari Jogja arah ke Magelang, di daerah Muntilan, itu khusus pusat karya seni dari batu ya, yang membuat berbagai macam karya seni yang bernilai ekonomi dari bebatuan yang ada dari Gunung Merapi, kemudian dibuat menjadi batu andesit. Batu andesit itu menjadi lukisan ya, lukisan yang ada di taman-taman kota, yang ada di rumah-rumah orang kaya, bentuk ikan, bentuk perempuan bawa gentong air ya. Itu adalah karya seni. Jadi karya seni itu adalah proses berpikir yang sebenarnya memerlukan gerak tubuh dan kemampuan bakat. Jadi baik ilmu dan seni, dia memerlukan pemikiran dan bakat dan keterampilan dan latihan, dan akhirnya dia bisa menghasilkan sebuah bentuk komunikasi dalam artian keindahan ya. Anda bisa membayangkan kalau dunia ini tanpa musik, bagaimana jadinya. Itulah momen estetika. Jadi baik seorang ilmuwan maupun seorang seniman sama-sama berpikir. Aktivitas Cogito dalam Rene Descartes, aktivitas kegiatan berpikir manusia. Nah, itulah ya. Oke ya. Nah, kalau saya meminjam dari Benjamin Walter ya, Benjamin Walter, itu dia menciptakan alam, menciptakan persamaan.
Seseorang hanya perlu memikir mimetik. Mimetik itu tiruan ya. Namun kapasitas tertinggi untuk masuk kemiripan adalah milik manusia. Jadi kemampuan memahami sesuatu, baik realitas kemiripan, itu hanya dimiliki manusia. Karunia melihat kemiripan tidak lain adalah kelemahan dan dorongan kuat untuk masa lalu menjadi perilaku seperti sesuatu yang lain. Mungkin tidak ada satupun dari fungsi yang lebih tinggi daripada fakultas mimetik. Fakultas mimetik itu cara berpikir tiruan ya, tiruan. Nanti saya akan jelaskan apa itu tiruan. Tidak memainkan peran yang menentukan. Walter Benjamin tahun 1933 dalam judul Mimetic Faculty, Fakultas Kesadaran Seni. Jadi kalau dalam penelitian psikologi, otak manusia itu teman-teman ada otak kiri, ada otak kanan. Otak kiri itu untuk berpikir, untuk rasional. Sedangkan otak kanan itu untuk perasaan keindahan, perasaan empati. Perasaan itu dikembangkan dari otak kanan. Nah, otak kanan itu memungkinkan orang memiliki rasa ya. Jadi rasa manusia itu bukan dari akal. Akal itu ada pada otak kiri. Semenjak René Descartes menemukan ada yang namanya pusat keseimbangan otak manusia, itu ada di bagian belakang otak manusia, itu disebut cerebellum, otak kecil. Gland pineal, disebut gland pineal, itu otak kecil, itu menghubungkan struktur otak manusia, otak kiri dengan otak kanan. Itu disebut fakultas. Jadi fakultas itu adalah registrasi otak kiri dan otak kanan. Nah, otak kanan itu disebut fakultas mimetik, kesadaran pada otak kanan. Jadi kalau teman Anda itu banyak ngomong logisnya, banyak ngomong rasionalnya, itu dia pakai otak kiri. Tapi kalau dia banyak berempati terhadap orang lain, mau mendengarkan orang lain, mau berbagi rasa ya, toleran, kemudian dia juga orangnya banyak pergaulannya, itu orang lebih banyak menggunakan otak kanan. Nah, katanya orang yang sukses itu justru tidak ditentukan oleh otak kiri, tapi lebih banyak ditentukan oleh otak kanan. Maka kalau Anda lihat dalam sejarah pendidikan Indonesia ya, yaitu semenjak Ki Hajar Dewantoro membuat yang namanya Taman Siswa, yang masih sampai hari ini ada universitasnya di Yogyakarta, namanya Universitas Taman Siswa, itu mengembangkan ada yang dimasuk dengan seni musik. Jadi anak-anak kecil ya, anak-anak kecil itu ada namanya pendidikan wirogo, pendidikan raga, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani itu dengan cara anak-anak SD, SMP, SMA itu pertama dia harus bisa bermainan musik dan bermain gamelan. Itu pendidikan ala Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Artinya apa? Bahwa pendidikan seni itu diperlukan membentuk karakter manusia untuk berbela rasa. Bayangkan kalau Anda main musik gamelan, itu Anda memerlukan instrumen, misalkan Anda menabuh tabuhan bonang penerus. Nah, itu kalau Anda tabuh bonang penerus, tapi Anda tidak sama dengan gendangnya, lalu terjadi sumbang. Jadi dalam karya seni itu dibutuhkan yang disebut dengan kerjasama. Kalau Anda melihat kur di Eropa ya, di gereja-gereja katedral, itu banyak sekali terjadi lomba kur yang melibatkan hampir 1.500 orang memainkan sebuah musik Mozart. Itu Anda bisa ngebayangin bagaimana kalau ada satu orang sumbang suaranya. Itu berarti kita mau kerjasama. Jadi dengan seni itu diyakini oleh Ki Hajar Dewantoro memungkinkan anak-anak Indonesia itu bisa bekerja sama, bisa bersatu, bisa mewujudkan kebersamaan di dalam keperbedaan. Antar bunyi gamelan itu berbeda-beda. Ada namanya saron, ada namanya bonang penerus. Suara saron dan bonang penerus saja berbeda-beda, tetapi mereka bisa masuk dalam sebuah karya seni lalu mencapai yang namanya keseluruhan sebagai keindahan. Jadi seni itu mengajarkan sebuah kolaborasi kebersamaan. Dan seni tidak bisa diajarkan, tapi dia harus dipraktekkan. Oleh Hegel, maka ada yang disebut sebagai berpikir tentang keindahan atau philosophy of art.
Seni keindahan itu memiliki 3 hal. Pertama, keindahan ideal atau keindahan yang tepat. Ini misalkan pada musik, pada karya seni. Nah, kalau mau dibilang di bidang akuntansi bisa. Harus ada kerjasama antara auditor dan auditi. Auditi itu yang membuat laporan keuangan, sedangkan auditor yang memeriksa laporan keuangan. Dia akan menjadi indah kalau ada 3 bagian ini yang disebut keindahan yang tepat. Maka laporan keuangan tidak boleh terlambat. Tidak ada yang namanya audit delay. Nah, itu bisa diwujudkan oleh yang namanya pendekatan seni. Yang kedua, bentuk-bentuk benda diambil dari keindahan dalam sejarah. Sejarah itu dalam artian bahwa historical cost itu prinsip harga perolehan masa lalu itu mungkin kita untuk mengetahui masa mendatang melalui baik penderitaan maupun kebahagiaan. Jadi seni itu ada 2, born and tragedy, lahirnya tragedi. Tragedi itu adalah kesedihan. Kesedihan itu diperlukan untuk dihadirkan masa kini, sehingga kita bisa berpikir lebih panjang supaya tidak mengalami tragedi itu dalam diri kita. Nah, itulah disebut keindahan sejarah. Atau ditemui dalam bentuk-bentuk keindahan lainnya yang ada di alam semesta ini. Nah, alam semesta ini tertib. Jam 6 pagi dia terbit, jam 6 sore dia tenggelam. Setia setiap saat. Itu adalah keindahan alam. Alam itu ketertiban. Jadi manusia harus meniru alam. Itu menurut Hegel. Hegel percaya bahwa seorang seniman yang baik itu bisa menghasilkan yang disebut dengan roh kesadaran, kesadaran mental. Kesadaran mental itu yang mengartikan bahwa ada dasar rasionalitas dalam proses sejarah, wujud seni yang menampakkan diri dalam aktivitas manusia. Ya, itulah seni ya. Oke, berikutnya ya. Nah, lalu saya membuat sebuah kesimpulan ya. Silakan Anda nanti cari di Google ya. Di Google tulis saja nama saya, tulis nama, ketik filsafat seni, ada sekitar 300 artikel tulisan saya tentang seni ya. Jadi Anda boleh lihat ya. Kesimpulan saya dari berbagai macam tulisan saya, hampir 300-an artikel itu, saya ingin mengatakan bahwa sehebat apapun karya ilmiah manusia menggunakan angka, huruf, benda material adalah semua berbentuk plagiarisme. Semua adalah plagiat, semua adalah copy paste. Manusia juga adalah copy paste. Jadi kalau Anda lihat, silakan aja nanti Anda foto muka Anda ya. Muka Anda itu adalah tiruan dari kedua orang tua Anda. Bisa kakinya mirip mama, bisa wataknya mirip papa, atau mirip yang kangkung Anda. Tidak mungkin dia dari turunan saya, karena saya dengan Anda tidak ada satu darah. Jadi Anda sendiri adalah fotokopi masa lalu, tiruan Anda itu, tiruan atau turunan golongan darahnya. Jadi kalau golongan darah Anda, makanya ada namanya, kalau ada anak tidak diakui itu, seperti kasus Mario Teguh itu ya, disuruh tes genetik, akan ketahuan golongan darahnya. Ada namanya pembawa sifat hereditas, teori Mendel itu. Jadi manusia itu adalah seni karena dia turunan dari sejarah masa lalu. Bisa bentuk hidungnya, bisa bentuk mukanya, dan seterusnya. Semua adalah plagiarisme, tiruan. Kematian manusia itu adalah meniru sejarah. Sejarah adanya kematian. Mengkopi manusia pertama kali mati. Dan sampai hari ini kematian itu ada. Jadi seni adalah pengulangan secara terus menerus membentuk peradaban manusia. Manusia, saya tulis di situ. Manusia adalah plagiator, imitator, atau replikator. Plagiator itu peniru, imitator itu imitasi, tiruan, dan replikasi itu adalah mengulangin kembali. Namanya juga replikasi. Iman manusia kepada Tuhan adalah plagiator daripada iman para nabi, para dewa. Jadi semua manusia adalah plagiator. Plagiator itulah disebut mimetik, tiruan ya. Jadi Anda tahu ya, kalau Anda lihat akuntansi itu dia tiruan dari apa? Tiruan dari kejadian manusia yang dicatat, ada orang menjual, ada membeli. Nah, ditiru.
tahun depan ada lagi orang jual beli. Jadi terus tiruan itu berulang-ulang. Pengulangan itu disebut siklus akuntansi lalu disebut, sama ya. Jadi tidak ada yang disebut paling otentik, nggak ada. Oh ini baru, nggak ada yang baru, semua adalah tiruan. Saya ambil contoh ya supaya Anda paham, karena ini dalil saya ya. Saya membuat semua hal adalah seni. Orang pertama kali waktu pengen buat tas ya, gimana cara buat tas? Nah, orang pertama kali melihat apa? Melihat kanguru. Oh, kanguru kok ada kantongnya. Lalu dibuat tas, dibuat kantong celana, dibuat kantong baju. Itu meniru apa? Meniru kanguru. Mau apa lagi? Orang pengen bikin apa? Gelas ya. Gelas minuman. Gimana cara bikinnya? Oh, ternyata orang lihat ada bambu. Bambu itu ada ruasnya, dipotong. Oh, jadi. Oke deh. Jadi semua adalah tiruan. Yang kita miliki ini semua adalah tiruan dari alam. Itulah makanya seni itu bersifat tiga hal. Pertama dia plagiator, kedua dia imitator, ketiga dia replikator. Itulah kita ya. Jadi orang beriman pun sebenarnya adalah tiruan, meniru para pendahulunya, meniru sejarah ya, termasuk iman kepada Tuhan. Itu adalah contoh nabi, contoh para wali, contoh para pendiri-pendiri iman kepercayaan kita, para dewa. Kita semua adalah meniru itu. Maka kalau Anda lihat ke Candi Prambanan di batas Yogyakarta dengan Jawa Tengah itu ya, dengan Klaten ya, Anda bisa melihat di situ ada tiga bentuk candi ya. Candi Brahmana, Candi Wisnu, dan Candi Brahmana, Wisnu, dan Siwa ya. Itu adalah menggambarkan karakter manusia yang disimbolkan dalam bentuk artefak candi atau bangunan. Bangunan itu tidak memiliki apa-apa, tapi di balik bangunan itu ada pesan sejarah yang menggambarkan proses terjadinya alam semesta ini. Nah, itulah disebut imitator atau imitasi ya. Oke ya. Nah, saya ada penelitian ya. Penelitian saya adalah tentang seni wayang ya, tiruan seni di Museum Sonobodoyo Yogyakarta ya, tahun 2016 ya. Nah, ini seni itu ada 3-4 pendekatan ya. Kita bisa melihat gerak raga manusia, gerak tubuhnya, kemudian gerak pikirannya, kemudian jiwanya dan rasanya. Jadi ada sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwo, dan sembah roso. Nah, yang paling tinggi itu adalah sembah roso. Seni itu hanya dapat dicapai dengan rasa, bukan pada akal. Nah, itulah keunggulan seni. Penelitian ini saya lakukan dengan meminjam berbagai macam teori. Teori pertama adalah David Hume tentang yang namanya human sense. Human sense itu perasaan manusia atau teori rasa. Manusia itu hidup bukan dengan akal, tapi dengan rasa. Kalau rasanya nggak enak, maka ada disebut panca indera. Panca indera itu alat perasa. Kalau Anda ingin tahu ini makanan enak apa pahit apa asin, ya pakai lidah, panca indera pertama. Ini baunya harum apa enggak, maka pakai indera penciuman. Ini sebenarnya kasar apa halus, maka Anda bisa pegang pakai kulit, namanya ilmu kinestik. Kalau Anda ingin melihat ini bagus apa enggak, maka Anda pakai mata, indera mata. Kalau Anda ingin mendengar ini musik indah apa sumbang, perkataannya kasar apa halus, maka Anda gunakan telinga. Dari panca indera alat manusia untuk mengetahui apa yang dikatakan di dalam tarian Jawa, tarian Dayak adalah meniru gagasan alam manusia, termasuk isi batin manusia atau yang paling intim, paling luhur. Keintiman keluhuran itu bisa dicapai melalui seni, bukan dengan pengetahuan ya, bukan dengan ilmu. Kalau kita bisa mengatakan wah luar biasa ya, kalau Anda nonton di YouTube Anda tidak bisa membedakan apakah ini pria atau wanita ya. Kalau Anda nonton YouTube para waria kontestan di apa namanya ini, di apa namanya, Thailand ya, waria Thailand ya. Kalau Anda lihat di YouTube itu, wah waria Thailand saya tidak bisa bedakan ini laki apa perempuan. Saya tanya ya ke
mahasiswa saya seorang seniman, bos ini lanang apa wedok? Wedok kabeh kok, perempuan semua. Tapi saya tidak bisa bedakan, luar biasa ya. Jadi anak-anak Mercu Buana atau anak-anak Jakarta kalah ya sama waria Thailand ya, cantik-cantik ya. Jadi itu disebut keintiman paling luhur, lalu kita mengatakan wih luar biasa ya. Kata luar biasa itu menunjukkan sebuah estetika ya. Atau kita melihat laporan keuangan PT PT XYZ ya, katakanlah gitu, atau PT Telkom ya. Wah, ini untungnya 15 triliun ya. Lalu kita wih luar biasa. Atau yang buruk juga begitu. Wah, PT Telkom tapi kok rugi 40 miliar. Wah, luar biasa bodohnya orang ini. Jadi luar biasa itu mengatakan ada sesuatu yang disebut beyond. Beyond itu melampaui apa yang dalam benak pikiran kita. Jadi melalui seni memungkinkan orang encounter, melakukan perjumpaan dengan sesuatu yang bersifat beyond atau melampaui. Kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu apa itu seni? Lebih konkret lagi ya. Jadi kalau Anda ingin tahu seni itu, Anda pakai kamera Anda. Coba sekarang ada kamera Anda foto ya. Foto apa ya? Ya foto WC Anda ya. Anda foto ya, namanya seni ya. Atau Anda foto baju Anda ya. Ketika Anda foto baju Anda, antara foto dengan baju itu sama. Nah, itulah seni. Jadi seni itu tiruan ya, fotokopi. Maka ada mesin pertama kali diciptakan disebut mesin fotokopi yang disebut teori kemiripan. Menyerupai apapun ya, mirip, memiliki jenis penggunaan ganda, sama dapat mengekspresi identitas atau pemilik populer, menghubungkan. Jadi kalau Anda ingin tahu apa itu kebenaran, kalau ditanya Immanuel Kant, maka dengan menggunakan analytic of beautiful dan analytic of sublime, dia ingin mengatakan bahwa yang disebut penyimpulan itu atau kebenaran itu sama dengan fotokopi. Jadi kalau Anda punya KTP begitu, coba Anda foto, kemudian Anda pindah ke PDF scan ya. Maka antara yang asli dengan yang fotokopi mirip dia. Kemiripan itulah disebut seni. Itulah tiruan ya. Jadi kalau Anda punya motor Scoopy ya, Anda foto, klik. Nah, ini motor Scoopy saya ya. Platnya B sekian-sekian ya. Lalu antara foto dengan yang asli itu dia tiruan ya. Jadi ketika Anda mindahkan kamera Anda dari motor ke kamera melalui yang namanya teknologi HP Anda, itulah proses tiruan seni, mimetik. Misalkan apa? Contoh lain, siswa mencatat tulisan yang ada di papan hasil dari guru matematik. Ini dia meniru. Siswanya, gurunya nulis di papan tulis, siswanya nyatat ulang apa yang ada di papan tulis. Jadi pengulangan. Auditor itu pengulangan, akuntansi itu pengulangan. Sama nanti ya. Jadi kata imitasi diterjemah dalam bahasa Inggris disebut mimesis, termasuk representasi atau emulsi. Mimetik berarti meniru, atau boleh dikatakan merendahkan atau lebih kurang bermutu, penyembunyian ataupun tragedi. Jadi imitasi atau mimesis adalah gangguan kehidupan yang menentang dengan kondisi alam, misalkan puisi atau drama atau drama ya, sama ya. Jadi kalau Anda menonton Romeo and Juliet, itu kisah itu dibikin dari tragedi kemanusiaan ya. Atau Anda menonton film tentang perang Troya ya, itu juga sama. Jadi buat filmnya ditiru ya. Atau bagi Anda yang tidak suka menonton itu, Anda menonton misalkan bukan sinetron ya, cerita bersambung yang namanya Misteri Gunung Cermai ya, ada Mama Pelet di situ ya, yang jadi siluman itu juga sama. Itu menceritakan tentang strategi yang mengulangi sejarah cerita ulang itulah yang sebagai kegiatan aktivitas seni. Atau seorang pendakwah agama ya, baik di agama apapun ya, agama apapun yang ada di Indonesia yang diakui oleh negara,
itu dia mengulangi dari ayat-ayat kitab suci atau ayat-ayat nabi, dia ceritakan ulang itu, lalu dia kaitkan dengan kehidupan kita. Itu adalah tiruan potret masa lalu untuk menerangkan kondisional hidup manusia saat ini. Itulah seni memahami ya, atau disebut fine art, menemukan seni. Jadi dengan demikian bahwa sama dengan memoto kamera. Jadi kalau zaman saya kecil dulu di kampung ya, itu kalau kita main sore hari ya, kelas 4 kelas 5 SD, itu ada lapangan bola begitu ya, coba kamu baring ya, kita lukis lagi badannya. Jadi melukis, udah selesai lukis, kamu berdiri deh, jadi ada gambarnya di tanah yang mirip orangnya. Nah ini kamu tadi ya, kok saya begini ya, nggak sama ini ya, memang nggak sama, namanya juga tiruan. Jadi dia hanya menyerupai kemiripan aja, ada kemiripan. Seni itu mirip. Maka dalam opini audit, kalau Anda belajar auditing nanti, opini auditor itu dia tidak pernah mengatakan opini saya benar, tetapi layak dan wajar. Layak dan wajar itu mengartikan bahwa laporan keuangan itu adalah memiliki kemiripan dengan yang disajikan oleh klien. Jadi mirip saja dia, bukan benar. Nah, itu berarti mengatakan ilmu akuntansi dan audit itu sebagai aktivitas seni, seperti itu ya. Berikutnya ya, nah ini saya bikin di situ ya, kamera, HP, fotokopi, gambar, patung, lukisan, kata-kata dan lain-lain itu adalah tiruan, mengulangi ya. Misalkan Nelson itu tahun 1906 meninggal 1988, pertama kali membuat seni yang namanya fotokopi serok, teknik membuat ulang seluruh aktivitas manusia. Jadi kalau Anda nanti tamat SMA, Anda diminta fotokopi ijazah Anda. Nah, fotokopi ijazah Anda itu pakai namanya produksi serok. Serok itu, atau sekarang ya macam-macam teknologi fotokopi yang dipakai ya. Nah, itu atau percetakan subur ya, yang ada di Jalan Santa arah blok M dari arah Mampang sana, itu ada namanya fotokopi serok paling terbaik ya. Nah, itu adalah alat untuk desain grafis, untuk melukis keadaan. Jadi bisa kamera, bisa fotokopi, bisa gambar, bisa patung, bisa lukisan. Dengan demikian Henry Nelson Goldman itu mendasarkan pada filsafat seni sebagai fungsi simbolik. Pertanyaan ontologi pentingnya keaslian original tentang perbedaan antara bentuk simbolik, artistik, dan non-artistik, dan tentang peran nilai artistik. Jadi kalau kita memfotokopi sebuah KTP, sebuah SIM, atau sebuah BPKB motor Anda, itu kita kadang-kadang sulit membedakan ini asli apa palsu ya. Maka ada uang palsu beredar. Nah, supaya bisa dibedakan, maka Peruri itu menciptakan namanya ada hologram di dalamnya. Peruri, perusahaan percetakan uang negara, itu supaya dia tidak bisa dikopi ulang. Tujuannya dia nggak bisa ditiru. Peniruan itu ya, tiruan itu. Makanya kalau Anda nanti bikin makalah, bikin tugas besar, bikin skripsi, bikin tugas dengan copy paste punya orang, karena Google bisa melacak itu. Jadi nanti tinggal diklik di Google akan ketahuan kesamaan tulisan Anda dengan tulisan orang. Karena itu saya mengatakan bahwa melalui seni manusia adalah pencipta kedua. Jadi pencipta kedua itu artinya misalkan seks dan pernikahan harus dicampur dengan akal sehat. Jadi proses penciptaan itu harus dipakai rasional, akal. Uang itu harus dicampur dengan akal. Kalau enggak, Anda pengen niru orang jadi orang kaya, tapi seorang anggota DPR itu jadi koruptor, masuk penjara. Jadi dia pengen niru orang kaya, tapi nggak dicampur pakai akal, akhirnya tersesat. Pengen nikah harus dicampur pakai akal. Orang Anda kerja aja nggak bisa kok, gimana Anda mau nikah, mau kawin ya, gimana ceritanya itu? Kerja aja belum, punya duit aja belum, punya rumah aja belum, burung aja punya rumah. Masa Anda sekarang pacaran mau nikah tahun depan, boro-boro? Bohong itu mah, jangan mau lagi bohongin laki-laki. Nggak ada itu ceritanya. Rumah aja nggak punya, burung aja punya rumah kok. Masa manusia kawin aja nggak punya rumah? Jadi Anda jangan bisa meniru burung kok ada kawin ya, saya juga pengen kawin niru burung karena ini seni. Ya boleh, tapi harus dicampur pakai akal.
kebencian harus dicampur dengan akal, kalau enggak nanti terjadi pembunuhan. Kemudian keberanian dan pengecut harus dicampur pakai akal juga. Semua adalah campuran baik unsur atau lebih mirip bersetubuh dengan biola, misalkan memainkan lagu William Mozart 243. Semua hal adalah kemampuan manusia mencampur, itulah disebut sebagai seni atau mimesis. Jadi kemampuan kita meniru, kemampuan kita mengaplikasikan seni itu harus dicampur yang namanya pakai akal budi. Sebab kalau enggak, kita menjadi orang yang menyimpang di dalam masyarakat. Orang penyimpangan dalam masyarakat itu akan terjadi yang namanya pelanggaran hukum, pelanggaran moral, bahkan pelanggaran etika, ya. Oke ya. Lalu apa kesimpulannya? Nah, saya dapat katakan bahwa novelty di bidang akuntansi dan audit, seni mimesis audit sebagai profesi meniru atau imitator atau memitikon. Jadi akuntansi itulah tiruan seni, ya, meniru ilmu tiruan, ya. Jadi seni sebagai penyajian kembali atas alam realitas yang terjadi. Jadi pengulangan apa yang sudah pernah terjadi di dalam sejarah manusia. Saya ambil contoh ya, konkretnya. Saat ini Anda dianggap anak oleh orang tua Anda. Tapi satu saat, ya, Anda ini dirawat orang tua. Tapi kalau tua, nanti anak rawat orang tua. Kalau sekarang orang tua rawat anak. Jadi dia bolak-balik, disajikan kembali. Kalau enggak Anda disebut berdosa. Kalau enggak disebut punya karma, ya. Jadi Anda nanti akan berubah ya menjadi orang tua juga. Jadi Anda punya anak. Nanti Anda mati lagi. Jadi hanya siklus saja. Maka kalau Anda lihat di alam itu, penyajian alam kembali itu seperti ini, ya. Cacing makan tanah. Nah, cacing itu makan tanah. Cacing makan tanah. Cacing dimakan ayam. Ayam dimakan manusia. Manusia dimakan tanah. Nah, dia adalah tiruan siklus alam. Jadi ada waktu Anda lahir, ada waktu Anda tumbuh, ada waktu Anda dewasa, ada waktu Anda tua, ada waktu Anda sakit, ada waktu Anda meninggal. Jadi seluruh siklus alam ini adalah pengulangan sejarah. Itu artinya, ya. Jadi tidak ada yang baru kalau begitu. Tidak ada yang disebut novelty. Novelty itu hanya pengulangan saja. Tidak ada yang baru. Apa yang baru? Tidak ada di dunia ini, ya. Semua adalah tiruan masa lalu. Saya ambil contoh ya. Ini dalam karya seni. Misalkan ini ada namanya William Mozart, ya. William Amadeus Mozart, ya. Itu menciptakan musik, ya. Allegro, ya. Mozart the Turkey March Ronda Aleturka namanya. Ini seorang pemusik, ya. Nah, dia menciptakan estetik seni yang memungkinkan pertemuan jiwa manusia dan Tuhan sebagai realitas. Kalau kita tafsir ini dalam tafsir Sigmund Freud, ini bisa mengatakan bahwa realitas audit atau akuntansi sebagai pengulangan atas apa yang ada di dalam karya seni. William Mozart menciptakan musik sebagai orang yang paling terkenal dan belum ada kelahiran kembali sampai hari ini. Kalau orang ngomong musik klasik, pasti tidak lepas dari William Mozart, ya. Beethoven dan Antonio Vivaldi, ya. Sama Stephen Bach. Itu pemusik klasik Eropa, ya. Nah, musik ini, musik yang diciptakan oleh William Mozart ini dimainkan kembali oleh Hilary Hahn, ya. Hilary Hahn, dia meniru interpretasi karya seni ini, ditafsir ulang, dimainkan pakai biola. Jadi meniru inilah proses seni. Hilary Hahn ini meniru Amadeus Mozart memainkan musik yang pernah diciptakan ini. Itulah penyajian seni namanya. Seni itu pengulangan. Bahkan ketika Hilary Hahn memainkan musik itu, kita mengatakan luar biasa, ya, menggunakan biola. Luar biasa. Lebih hebat daripada Mozart, ya. Jadi karya seni itu penayangan ulang atas hal-hal yang sudah pernah dihasilkan oleh maestro karya seni terdahulu.
Nah, ini juga diulangin lagi oleh Christian Lee sama siapa ini? Saya lupa namanya. Jennifer John ya. Ini sama ya. Jadi karya musik ini dimainkan ulang oleh ini. Atau lagu Peter Pan ya. Kalau yang Indonesia ya, kalau ini kan susah Anda paham. Ini siapa ya, Prof ya? Ya kamu kurang baca soalnya. Kalau kamu baca di Google, Google mau tahu. Cari aja nama-nama orang ini. Ini adalah para pemain musik yang menjuarai event internasional, musik event biola dunia ya, di Eropa ya. Orang-orang inilah yang disebut pemain musik profesional ya. Nah, kalau Anda lihat lagu-lagu Peter Pan itu ya juga ditiru ulang, dinyanyi ulang oleh berbagai Indonesian Idol ya. Dinyanyi ulang, kemudian dinilai, kemudian dia dilihat kembali, kemudian ditemukan ya. Jadi mengulangi sejarah sebagai proses rekonsiliasi, kekembalian sejarah masa lalu. Nah ini misalkan begini ya, ini adalah standar akuntansi, kita anggap ini. Nah ini adalah bidang auditnya, misalkan ini musik-musik ya, musik-musik. Nah dinyanyi ulang oleh orang-orang ini ya. Ini kreator utama, ini penyaji ulang. Jadi seni itu penyaji ulang, penyajian ulang apa yang sudah pernah terjadi. Merekonsiliasi transformasi. Sebagai penulis musik pertama atau karya musik pertama disajikan bentuk ulang, itulah yang disebut karya seni. Nah sekarang kesimpulan, kalau kita melihat di mana letak akuntansi sebagai seni, saya udah membuat modeling, udah saya patenkan karya ilmiah saya. Saya mengambil karya seni yang dibuat oleh Adorno dan Horkheimer ya, tahun 1903-1909 sebagai bentuk monad sosial terjadi antara kategori. Pertama, karya seni itu harus punya kategori. Kedua, dia memiliki fungsi. Yang ketiga, dia memiliki nilai sendiri berdasarkan internal, konten, dan bentuk. Lalu kalau saya pinjam Gadamer, Anhalt juga Gadamer mengatakan bahwa karya seni Indonesia adalah suatu hasil persetubuhan komposisi unsur-unsur langit dan bumi, antar ruang dan waktu, yang abadi, immortal, dan fana, sekaligus mortal. Persetubuhan dan persenyuan ini terjalin sebagai suatu sistem yang memberi tempat pada manusia untuk mengungkapkan suatu keduniaan atau the word ya. Karya diciptakan, dibuat, diperluas, diperhalus, diletakkan, dan dipelihara oleh manusia. Ini saya sebut sebagai think and work, berpikir dan bekerja, kebenaran dan seni, think, true, and art. Nah, ini saya pindahkan kemari. Jadi kalau kita mau bikin laporan keuangan, dia sebagai aktivitas seni, kita udah sepakat tadi, akuntansi sebagai ilmu dan seni. Jadi ada ilmu, ada seni. Lalu akuntansi sebagai aktivitas dialektis. Dialektik itu antara dialog ya, dialog antara ilmu dan seni. Jadi tidak hanya sebagai ilmu, tapi juga sebagai seni. Contoh ya, ini adalah cara nyusun laporan keuangan. Namanya penulis ya, penulis laporan keuangan. Atau di perusahaan disebut bagian akuntansi ya. Nah, tag penulis, cara dia menulis gimana caranya? Dia menulis itu berdasarkan aturan. Jadi ketika kita membuat pembukuan, kita itu menulis dengan meniru apa yang dikatakan oleh standar akuntansi, SAK, IFRS, ETAP, Syariah atau ASP. Jadi ketika kita menulis, kita meniru bentuk, kategori dan fungsi, form, bentuk. Jadi bentukan, akuntansi adalah bentukan ya, form itu bentuk. Bentuk dari mana? Dari penafsiran kita, interpretasi kita, sama seperti musik, ayat-ayat di dalam standar akuntansi. Lalu kita catat. Lalu muncul di sini dialektik, teks prapublikasi sebelum kita laporkan ke pemakai. Lalu di sini ada kritik. Nah, dikritik, dilihat, disaji ulang lagi. Namanya yang disebut internal audit, KOSO ya. KOSO itu ya bukunya Sawyer, audit internal. Bagaimana mengecek ketepatan ini
merekonsiliasi kembali. Lalu ada pihak kedua yang membaca ulang tentang karya tulis ini, namanya komite audit. Lalu ada orang ketiga yang membaca, menganalisis ini, apakah sudah tepat, memahami baik pada antitesis 1, antitesis 2, dan antitesis 3. Itu adalah aktivitas seni. Seni memahami laporan keuangan ini. Lalu muncullah disebut sintesis akhir, publikasi laporan keuangan. Ini adalah hasil karya ilmu dan seni. Lalu di situ ada pemakai atau user, atau disebut pemakai konsumen akhir. Inilah konsep cost agency dan cost monitoring. Jadi ketika laporan keuangan itu dibuat, auditor itu fungsi yang terlihat di sini adalah terutama fungsi audit. Audit itu adalah menyaji ulang apa yang udah disaji ulang oleh reporter. Reporter ini orang yang melaporkan. Nah, prosesnya bernama reporting, financial reporting. Financial reporting itu dari mana? Dialog antara standar akuntansi, ini dialog antara standar akuntansi dengan standar audit. Nih, jadi apa itu akuntansi? Akuntansi adalah dialog ilmu dan seni antara standar akuntansi dengan standar audit. Standar audit dan standar akuntansi itu disebut dialog. Dialognya ini menggunakan ilmu dan seni. Maka itu disebut konten, isi. Ada juga bentuk. Dialektik internal. Nah, dialektik internal itu ini internal di dalam teks laporan keuangan. Maka saya menyebut transubstansi dialektik Hegelian itu antara agent dan prinsipal untuk mewujudkan yang namanya laporan keuangan yang dapat dipercaya. Proses akuntansi itu pasti menggunakan pendekatan ilmu dan seni, fine art, sebagai konsep mimetik atau peniruan, sama seperti lagu yang dimainkan oleh orang ini. Ini adalah pencipta laporan keuangannya. Ini pencipta laporan keuangan. Ini yang membuat laporan keuangan. Namanya W.A. Mozart. Diumpamakan begitu ya. Jadi W.A. Mozart itu yang membuat, kita andaikan dia sebagai standar akuntansi yang kita buat, ETAP atau IFRS. Sedangkan Jennifer John dan Christian Lee ini adalah yang meniru. Nah, orang ini disebut auditor, orang ini disebut auditi. Nah, itulah seni. Peniruan penyajian ulang musik. Sama seperti ini ya. Ini adalah penyajian ulang. Ini bikin laporan, lalu ini minta disaji ulang kembali. Apakah sudah benar enggak? Lalu setelah benar, dia menjadi karya seni yang luar biasa. Seperti ini. Ini adalah pembuat laporan keuangan. Kalau ini adalah yang memeriksa laporan keuangan kembali. Reinterpretasi, reproduksi, remediasi, reinterpretasi, kemudian rekonsiliasi, kemudian rekalkulasi. Maka kalau ditanya auditor itu apa sih? Audit itu adalah menghitung kembali, rekalkulasi, dan rekonfirmasi. Jadi Hilary Hahn ini auditornya, ini auditinya, sama. Itu cara transubstansi seni musik dipindah dalam ilmu pengetahuan melalui berbagai macam pemikiran ya. Nah, itu ya. Itu yang namanya sejarah pemikiran akuntansi sebagai ilmu. Tentu saja tidak mudah ya. Saya aja belajarin 8 tahun ya untuk membaca ini semua baru bisa bikin karya cipta seperti ini. Tapi Anda harus paham bahwa mungkin jarang orang bisa menguasai akuntansi sebagai seni itu ya, jarang ya. Tapi dengan belajar yang keras, akhirnya saya bisa membuat sebuah modeling dengan memindah karya berpikir seni dari pembuat laporan ide pertama namanya W.A. Mozart, dia perandaikan, kemudian ditiru ulang. Itu sama dengan lagu Rahmat Kartolo ya, Patah Hatiku Jadinya, itu kan dinyanyikan orang juga ya. Atau dalam karya seni wayang sama ya, pagelaran wayang misalkan apa namanya,
Bima mencari air suci, air Purwitasari. Nah, itu kan ada lakon wayang, kemudian orang cerita ya tentang bagaimana pergelakan perang Bratayuda yang akhirnya memunculkan ada grup kaum Kurawa dan kaum Pandawa. Itu adalah sebuah karya seni. Tapi karya seni itu disajikan dalam pentas seni budaya di dalam acara wayangan, itu juga menunjukkan sebuah penciptaan yang diulang kembali dari sejarah peradaban Jawa kuno di era Mataram atau di era kejayaan zaman zaman kerajaan Mataram di era abad kemajuan negara maritim Indonesia di era zaman 43 Jamada sebagai penyatuan Nusantara. Lalu muncullah teori epos daripada Mahabharata dan Ramayana. Nah, itu kan sebuah karya seni. Karya seni itu disajikan ulang lagi. Itulah namanya meniru realitas penciptaan alam, budaya, kesenian, dan kehidupan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah kuliah seni ya. Tidak mudah dan orang memang tidak suka ini karena tidak menguasai ya. Tidak mudah, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa pada akhirnya ilmu dan seni akuntansi itu dapat kita temukan melalui semacam dialog peniruan ya. Nah, nanti mungkin kalau pada kuliah berikutnya siapa yang maju sesuai dengan kelompok, nanti bentar lagi akan ada pembagian ya, akan muncul ada yang namanya ilmu semiotika, ilmu akuntansi sebagai semiotik. Kita akan mencari makna dari sebuah karya laporan keuangan itu, tafsir makna seperti apa. Jadi teman-teman, tidak mudah kalau Anda belajar teori akuntansi, tidak mudah dan sulit. Anda perlu belajar lebih banyak, melihat lebih banyak, menghayati lebih banyak, dan merenung, mengkontemplasi banyak hal supaya pengetahuan Anda bisa merebar dan meluas. Saya pikir cukup itu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Terima kasih.